Hola bestinya kata nih, Besti, ada yang beda banget nih dari sidang Nikita yang digelar pada 7 Agustus 2025 kemarin. Di mana Nikita yang selalu tampil memukau ini kehadiran sang anak bungsu yaitu Arkana Mawardi. Hal tersebut pun langsung jadi sorotan warganet. Terlebih Arkana dikabarkan masih dalam kondisi sakit. Diduga rasa rindu yang tak lagi mampu ia tahan, akhirnya Arkana yang mendapatkan pelukan dari Nikita pun membuat sang Ami tak kuasa menahan tangisnya yang pecah di ruang sidang. Oh iya, iya, pakai kan ya? Ian, Arka. Iya, di turunan sebelah kanan. Ada
Ada bacaannya kan ruang menyusui. Jangan melakukan tulis yang mengingatkan. Cepat sembuh ya Ateu ya. Ateu cepat sembuh ya nak. Ini jadinya mengganggu pertumbuhan namanya. Ya, harusnya aku melakukan pertolongan. Kehadiran Arkana memang begitu menjadi sorotan, Besti. Terlebih dalam video yang beredar di sosial media, Arkana diduga tengah kembali dalam kondisi yang kurang baik, yang diduga lantaran rasa rindunya terhadap Nikita. Tak hanya warganet, selebgram Lucinta Luna yang juga hadir dalam sidang Nikita 7 Agustus 2025 kemarin juga mengunggah video kehadiran Arkana sambil menyampaikan isi hatinya melalui video yang ia unggah tersebut. Dan setelah 3 uang dengan Lucinta, selebgram Galih pun terlihat menangis dalam unggahan video di akun TikToknya. Sementara itu, Dea yang merupakan salah satu karyawan Nikita pun mengatakan kalau Arkana memang sebelumnya sempat hampir menjalani operasi, namun ditunda karena harus penyembuhan dulu. Tapi sayang, dalam proses penyembuhan tersebut Arkana kembali drop, Besti. Terlebih diakui Dea saat Arkana sakit dan sempat meronta ingin bersama Nikita pun tak ada komunikasi dengan Nikita karena tidak bisa video call. Dan perihal kedatangan Arkana pun ditegaskan Dea lantaran tidak adanya orang di rumah. 100% Ami bebas. Ami itu bukan seorang pembunuh, bukan seorang penjahat, bukan seorang gembong narkoba, bukan seorang teroris. Tapi kenapa diperlakukan seperti ini balik-balik bangun? Mulia baru keluar dari rumah sakit yang mulia, dan Ati itu jadi saksi yang mulia. Tolong yang mulia. Jadi begini ya, tolong ditanya lah, aturan persidangan itu anak-anak itu tidak boleh dibawa. Secara psikologis itu ditakutkan akan mempengaruhi ya. Begitu ya, bukan kita tidak apa kan, tidak ada apa, tapi seperti itulah aturannya, begitu ya. Ate sama Anti Dea dulu ya, Ate sama Anti Dea dulu ya, sebentar saya.
ya segala sesuatu yang sudah diketahui. Jangan selalu majelis yang mengingatkan. Kalau terdakwa jujurnya, ini jadinya mengganggu persidangan namanya. Ya, harusnya sudah selesai menanya. Intinya kenapa bawa Arkana bukan karena apa-apa, karena kan Teh Ati maksudnya Arkana kan jadi saksi. Habis itu tuh dia tuh lagi sakit, kemarin baru pulang dari rumah sakit, di rumah nggak ada siapa-siapa karena kan Aska sekolah, supir juga nganterin Aska sekolah yang lumayan jauh, makanya mau nggak mau harus dibawa karena di rumahnya nggak ada orang. Udah ketemu Ami, waktu ketemu Ami, reaksinya Ami? Belum ketemu sih, tadi ketemu mungkin tadi pas lagi di dalam ya, belum kan belum. Tapi memang dikabarin kalau Arka kondisinya. Kemarin sempat apa namanya dia tahu dari Bang Fahmi kalau Arkana masuk rumah sakit, udah itu aja sih. Yang usus buntu itu atau baru Enggak, lagi? baru lagi kemarin dia baru, jadi anak ini baru pulang tadi malam dari rumah sakit lagi. Untuk simptom? Dia tuh punya masalah pencernaan gitulah, sama kasusnya sama yang kemarin. Bahkan kemarin sempat mau operasi apa segala macam, akhirnya disembuhin dulu, ternyata tadi malam dia kumat lagi. Makanya kemarin tuh jam 9 apa jam 8 tuh dibawa lagi ke rumah sakit Pondok Indah. Ada dia nyariin ibunya nggak? Kalau itu udah pasti, sampai teteh-tetehnya dimarahin karena biasanya kan yang nemenin tidur, terus yang nemenin ke rumah sakit kan Niki. Jadi kayak pas kemarin rumah sakit, pokoknya aku sama Ami suntiknya, aku nggak mau kalau nggak sama Ami ya gitu, tapi aku mati aja kayak gitu. Jadi kita juga yang ada di sebelahnya juga sedih atau gimana, tapi ya mau nggak mau, jadi akhirnya dipaksa aja. Ami tahu kondisinya? Tahu, dia tahu. Ada komunikasi video call? Nggak ada sih, karena nggak bisa kan, jadi nggak bisa video call. Jadi mungkin Niki juga taunya dari Bang Fahmi gitu, karena kita nggak ada komunikasi sama sekali. Dan tadi gimana tadi pas ketemu Aminya? Makanya tadi pas ketemu Aminya nangis kan dia, cuman kan tadi nggak boleh di dalam karena sebenarnya dia pengen ketemu Aminya. Makanya tadi sebenarnya kita sempat tunggu di sana, cuman kan karena dia badannya lagi sakit, jadi dia tuh sempat lemes gitu. Makanya tadi saya sempat bawa dulu, tapi ternyata dia mau ketemu Nikinya lagi, jadi saya bawa balik lagi. Aminya gimana nih melihat Arka datang kan? Mungkin kan ya, ini sebenarnya nggak boleh kan? Ya, tapi namanya kan orang tua ya, pasti sedih. Terus awalnya mau dilarang, tapi nggak ada yang jaga juga, kita bingung. Karena kan semuanya pada di sini, jadi mau nggak mau ya harus dibawa gitu. Kebetulan kan dari pihak pengadilannya juga ada ruangan laktasi apa segala macam, jadi masih bisa nunggu di situ. Tadi sendiri udah boleh diizinkan masuk Iya, ketemu ternyata Ami? Tadi melihat juga kan kami lagi sakit juga nih kan. Iya, tadi aku juga ngeliat di. Makanya aku tuh perasaan campur aduk karena yang aku panik juga yang tadi malam dikabarin Arkana kayak gitu, terus tiba-tiba tahu Niki pas tadi di dalam sini juga dia sempat muntah-muntah, sempat apa tadi dikasih tahu petugas. Cuman ya gimana ya, maksudnya kayak cuman bisa nguatin aja, cuman bisa ngasih semangat aja. Kalau ditanya sedih ya sedih. Kalau ketemu langsung pingin nangis ya pingin nangis, tapi kan gimana ya, tetap harus ngasih kekuatan sama dia juga gitu. Jadi biasanya aku cuma suka tahan sih sebenarnya, padahal sebenarnya nggak tahan juga gitu. Kamu menguatkan anak-anak Niki seperti apa sih? Kan mungkin maksudnya menguatkan anak-anak Niki kan ini udah hampir 6 bulan kan? Kalau ditanya nguatin anak-anak gimana tuh susah juga ngejawabnya, karena anak-anak kan sekarang makin banyak pertanyaan, terus ditambah lagi dia kan mungkin sekarang sekolah banyak aktivitasnya, jadi ya secara baik aja ngejelasinnya, ya kadang bilangnya Ami lagi syuting lah, Ami lagi apalah kayak gitu. Kan pemberitaan banyak banget nih Kak. Nah itu dia nggak, mereka nggak boleh nonton TV karena di rumah itu tuh nggak diizinin nonton TV sih. Untuk gadget sendiri? Gadget sendiri juga cuma main nonton YouTube gitu doang. Jadi nggak boleh nyalain TV sama sekali. Teh punten.
Di sisi lain Besti, selain kehadiran Arkana yang begitu menjadi sorotan, kehadiran Duktif juga sama nih sebagai saksi. Lantaran diduga saat memberi kesaksiannya tentang Reza Gladys kerap dipotong oleh jaksa, hingga membuat Nikita Mirzani pun murka karena diduga merasa tidak fair dan persidangan pun kembali memanas Besti. Takut untuk membuka produknya ke masyarakat. Seperti apa kualitas produknya, untuk mengakui kesalahannya, seperti itu. Kesalahan apa, dokter? Kesalahan dalam arti begini, jadi kita sebagai owner skincare itu seharusnya sudah rutin untuk melakukan uji lab kepada produk kita sendiri untuk mengetahui kualitas produk kita, seperti itu. Dan saya lihat Reza Gladys ini menjual produk sering dengan harga yang tidak masuk akal. Karena saya berkecimpung di cukup saksi akan saya lanjutkan ya. Ketika yang mulia saya meminta agar pengunjung ya, tertib ya. Silakan dilanjutkan. akan saya lanjutkan yang mulia. Kemudian di titik tanggal 23 bulan 11 2024 pukul 21.04.18 terdakwa Nikita Mirzani mengatakan aku baru lihat Ibu hajar Dr. Reza Gladys. Terdakwa mengatakan sikat terus nyanelin itu Reza udah salah ngalah lagu. I love you Ibu, pokoknya kasih pelajaran. Kemudian terdakwa juga mengatakan kok yang serum nggak overclaim ya, kan sesuai jurnal agar saksi bisa mengatakan maksud dari percakapan aku baru lihat Ibu hajar Dr. Reza Gladys. Apa yang dimaksud dengan dari terdakwa itu? Apa yang dimaksud dari omongan terdakwa itu tentang menghajar Dr. Reza Gladys? Kalau untuk itu mungkin bisa ditanyakan ke terdakwa, tapi kalau menurut saya owner skincare ini harusnya sadar diri gitu, bukan tambah menyenangkan saksi. Dijawab pertanyaan saya yang saya tanyakan. Tunggu yang mulia, penasehat hukum biarkan dia bicara dulu loh, jangan begini gitu dong. JPU pokoknya yang menguntungkan JPU sendiri, biarin dong ini bicara. Diam. Bisa bilang ini kalau nggak bisa diatur ya, kita skor dulu ini. Waktu kita ini terbatas, begitu ya. Kita perlu menjaga kesehatan semuanya, kan begitu. Tolong diam semua ya, tolong diam. Tolong diam. Ya. Silahkan saksi ya, begitu ya. Saksi menjawab yang ditanya, begitu ya. Bisa diam nggak sih? Kita ingatkan semua ya. Bisa diam nggak ini? Penuntut umum terdakwa. Persidangan
Nikita yang digelar kemarin 7 Agustus 2025 memang begitu menyita perhatian dan lebih panas dari sidang sebelumnya. Lantaran diduga perihal sikap jaksa di persidangan, Nikita pun terus menjadi sorotan. Diduga bukan hanya sikap yang memotong kesaksian Doktif di persidangan, tapi beredarnya video perihal Nikita yang diduga ditolak tidak diborgol karena ada sang anak pun ramai. Dan gak cuma itu, perihal jaksa yang sebelumnya terlibat adu cekcok dengan Nikita di sidang sebelumnya pun pada sidang kali ini semakin disorot warganet atas sikapnya Besti, lantaran sikap di sidang 7 Agustus 2025 kemarin. Di sisi lain, Marwan Iswandi, Mayor CHK TNI Purnawirawan yang kini seorang praktisi hukum, juga sangat menyayangkan sikap jaksa tersebut, lantaran menurutnya saat ia menjadi jaksa di militer pun tidak menggunakan sikap seperti diduga dilakukan jaksa pada sidang Nikita Mirzani saat diduga memaksakan masang rompi. Bahkan ia pun menduga adanya masalah pribadi pada jaksa tersebut. Bu, santai aja Bu, bukan kasus pembunuhan Bu. Ada perbuatan bersalah, woi. Iya sih. Bukan pembunuhan, bukan korupsi kan Niki. Oh, dibutuhkan banget sih. Tolong jaga hak asasi manusianya, tolong Bu, jaga hak asasi manusia. Jangan melanggar HAM dong. Mantap, istirahat. Jangan teriak-teriak juga, udah mau paksa. Saya lihat gini, semua manusia ini, semua manusia, baik itu terdakwa atau terpidana sekalipun, semuanya itu minta dihargai, ya kan, dengan tata krama, dengan maksud saya dengan
ke apa namanya ke kesopanan apa namanya, mungkin dia caranya aja kok jaksa itu. Kalau saya lihat jaksa waktu saya lihat di TV itu caranya itu kurang tepat untuk memberikan kepada Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani dia penyampaiannya dengan yang bagus, saya rasa Nikita Mirzani akan mengikuti. Akan lulu gitu ya? Akan lulu, pasti. Karena Nikita Mirzani itu manusia semuanya mau dihargai. Kalau saya lihat waktu penampilan itu, saya lihat dari wajahnya, wajah jaksa itu kok lain sekali gitu loh. Kayak ada balas dendam atau apa. Itu penilaian saya lihat dari bahasa tubuh gesturnya, ini penilaian pribadi saya. Gitu. Sangat menyayangkan nggak sih Bung akhirnya ada sikap jaksa yang seperti ini di dalam persidangan? Sangat menyayangkan. Saya ini mantan jaksa juga loh, tapi jaksa militer. Kami jaksa militer. Saya terus terang saja waktu saya menjabat jaksa militer, ada kasus tentara itu sudah pasti, tentara itu pasti akan saya pecat karena kasus narkoba. Dia di Borgol, pas di depan anak istrinya, saya sampaikan kepada anggota saya, borgolnya dilepas karena saya mau menghargai daripada anaknya dan istrinya. Itu loh, kita tuh tetap etika walaupun apalagi ini kita ini kan baru terdakwa, belum terpidana, belum tentu Nikita Mirzani itu bersalah loh. Itu penilaian saya begitu loh, makanya saya bilang yang sopan, yang punya etika gitu udah tegas tetapi bukan emosi. Boleh sampaikan, tegas sama emosi beda. Kalau emosi kadang-kadang karena dendam ada pribadinya, mungkin dia masih tersinggung, jadi dengan sewena-wena, itu nggak boleh. Jadi maka saya bilang tadi, kasus Nikita Mirzani sepertinya ya, saya lihat ya, mudah-mudahan salah saya bilang, bahasa tubuh dan gesturnya daripada ia memerintahkan untuk memakai rompi itu loh, maka kami menyampaikan baik-baik ke Nikita Mirzani. Saya bukan berpihak ke Nikita Mirzani, mengatakan apa adanya. Nikita Mirzani pasti lulu Pak, sampaikan baik-baik, itu aja intinya harusnya. Jangan kelihatannya mungkin ada, saya tidak tahu, jangan sampai ada permasalahan pribadi yang dilakukan, ada dendam dari orang ini, maka dia menggunakan jabatannya itu salah. Itu salah. Maka terjadi perlawanan. Yang pasti, melihat selalu adanya gebrakan dari Nikita dalam menyampaikan suara hatinya di persidangan dan kericuhan saat sidang, apakah persidangan Nikita bakal berjalan lebih panjang? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.